Pati, daerah yang selama ini identik dengan komoditas bawang merah dan kehidupan yang adem ayem, kini berubah jadi ladang bara. Rabu sore, 13 Agustus 2025, mencatat sejarah kelam, ribuan warga memadati jalanan, bukan untuk karnaval atau festival panen, melainkan untuk melampiaskan kejengkelan yang sudah menumpuk. Tujuannya jelas, Bupati Pati Sudewo harus melepaskan jabatan. Namun, yang tersaji di lapangan tak cuma slogan dan pamflet protes, gas air mata, dentuman, dan wajah aparat penuh luka jadi saksi bahwa amarah rakyat sudah tak terbendung. Aksi yang meletup jadi bentrok besar. Sejak awal, demonstrasi di depan kantor Bupati Pati berlangsung tertata. Pidato-pidato berapi-api bergantian. Spanduk, Sudewo turun, melambai di udara, dan pengeras suara terus menggelegar. Peserta aksi datang dari berbagai penjuru. Petani, pedagang pasar, aktivis kampus, sampai tokoh desa. Semuanya kompak dengan satu desakan. Sudewo dinilai gagal total, melanggar norma, dan wajib dilengsarkan. Namun, situasi berubah panas ketika Bupati Sudewo muncul sebentar di balkon kantor pemerintah, sekadar mengucap maaf, lalu buru-buru pergi. Gerakan cepat itu dianggap massa sebagai bentuk meremehkan aspirasi mereka. Percikan kecil yang langsung memicu ledakan besar. Botol plastik beterbangan, sandal melayang, dan batu-batu kecil menghantam pagar gedung. Barisan polisi yang sejak pagi membentuk penghalang mulai terdesak mundur. Jumlah massa yang jauh lebih besar membuat pertahanan aparat jebol. Aparat jadi sasaran emosi kolektif. Dalam kekacauan itu, sejumlah personel kepolisian menjadi korban langsung. Kapolsek Pati Kota, Ibtu Heru Purnomo, menderita luka di kepala, darah mengalir deras di pelipisnya. Video yang beredar di media sosial menampilkan seorang polisi yang terjatuh, lalu diserang dengan pukulan dan tendangan oleh massa yang tak terkendali. Saya sudah 2 dekade bertugas di kepolisian, tapi baru kali ini saya terjebak dalam situasi seganas ini, ujar seorang anggota Polres Pati, enggan disebut namanya, sambil menunjukkan lebam di rahang kiri. Kapolres Pati, AKBP Raden Adiputra, mengungkapkan total 34 orang cedera, terdiri dari 7 polisi, belasan demonstran, dan sejumlah warga sekitar. Kami terpaksa melepas tembakan gas air mata karena kondisi sudah benar-benar kacau, ujarnya. Kendaraan dinas dibakar, langit kota hitam. Tak berhenti di situ, kemarahan warga memuncak dengan membakar 1 unit mobil Propam Polri. Lidah api menjilat hingga tinggi, asap hitam pekat membumbung, mengubah jantung kota menjadi zona konflik. Pertempuran jalanan berlangsung sekitar 40 menit sebelum akhirnya aparat memukul mundur massa lewat semburan gas air mata yang masif. Sebanyak 11 orang ditangkap, yang diduga kuat sebagai penggerak kerusuhan. Polisi kini menelusuri siapa dalang di balik aksi brutal tersebut, termasuk pihak yang mendanainya. Pemicu kemarahan, lebih dari sekadar unjuk rasa. Walau Sudewo mengklaim dirinya dipilih secara sah, realitas di lapangan menunjukkan rasa frustrasi publik sudah mencapai puncak. Titik nyalanya adalah dugaan penyalahgunaan kewenangan dalam penunjukan Direktur RSUD Era Soewondo, yang dinyatakan tidak sah oleh Badan Kepegawaian Negara. Isu ini menjadi bahan bakar utama amarah warga, diperparah kebijakan yang dinilai menghantam nasib petani bawang, nelayan, dan pedagang kecil. Sejak awal 2025, pembicaraan soal mosi tidak percaya sudah merajalela, dari warung kopi hingga balai desa. Bentrokan Rabu kemarin hanyalah klimaks dari gejolak yang terpendam. DPRD bergerak, proses pemakzulan dimulai. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, DPRD, Pati pun tak bisa berpangku tangan. Ketua Panitia Khusus, Pansus, Teguh Bandang Waluyo, menegaskan bahwa pihaknya resmi membentuk tim untuk menginvestigasi peluang pemakzulan. Kalau terbukti melanggar hukum maupun etika, kami akan membawa ini ke Mahkamah Agung. Pemakzulan adalah langkah konstitusional, ucapnya. Proses ini akan melewati tahap penyelidikan DPRD, pengajuan ke MA, keputusan final dari Presiden atau Menteri Dalam Negeri. Artinya, nasib Sudewo kini juga bergantung pada pusat kekuasaan nasional. Sudewo tak goyah, publik makin geram. Meski tekanan datang dari segala arah, Sudewo bergeming. Saya dipilih rakyat, bekerja sesuai aturan. Saya tidak akan mundur hanya karena intimidasi jalanan, katanya dalam konferensi pers singkat. Pernyataan itu justru membuat publik kian geram. Di media sosial, tagar Sudewo turun dan Pati bergerak mendominasi trending. Warga membanjiri lini massa dengan rekaman bentrokan,
foto aparat terluka, dan cuplikan orasi panas. Banyak yang menuding, Pati sedang dikendalikan pemimpin yang tuli hati. Gelombang susulan, janji turun dengan massa lebih besar. Kabar terbaru, kelompok penggerak aksi berencana menggelar protes susulan pekan depan. Kali ini mereka bertekad membawa massa 2 kali lipat, dengan sasaran bukan hanya kantor bupati, tapi juga gedung DPRD, guna memaksa proses pemakzulan dipercepat. Kapolda Jawa Tengah telah mengirim pasukan tambahan, termasuk unit BRIMOB dan kendaraan taktis. Kami berusaha menghindari korban lagi, tapi kekerasan terhadap aparat tidak bisa kami toleransi, tegasnya. Bentrok ini bukan sekadar keributan jalanan. Ia adalah cerminan runtuhnya kepercayaan rakyat pada pemerintah daerah. Ketika suara rakyat tak direspons dengan dialog tulus, dan kekuasaan bertahan hanya dengan tameng legalitas, konflik menjadi jalan terakhir. Kini semua mata tertuju kedua pihak, DPRD dan Pansus. Apakah mereka benar-benar berani menghadang kekuasaan, atau sekadar memainkan sandiwara politik? Bupati Sudewo, apakah ia tetap bersikeras sampai akhir, atau memilih mengundurkan diri demi meredam gelombang kemarahan? Yang jelas, Pati tidak lagi dalam keadaan damai. Sisa gas air mata masih tercium di udara, seragam aparat yang berdarah belum terganti, dan gema turun, terus menggetarkan setiap sudut kabupaten.